wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Saya harap anak-anak tetap dalam kondisi sehat dan saya harap anak-anak tetap sehat menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Baik anak-anak, Pak Guru ucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini anak-anak sudah bergabung di kelasnya Pak Guru melalui Google Meet ini dengan baik. Oke, siapa yang hari ini sudah sarapan? Angkat tangan. Saya, Pak, sudah, Pak. Baik, anak-anak perhatikan ketika mengikuti kegiatan pelajarannya Pak Guru semua harus sarapan karena apa? Supaya anak-anak bisa konsentrasi mengikuti kegiatan belajar mengajar terutama jamnya Pak Guru. Oke anak-anak, coba anak-anak sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari kita berdoa bersama supaya apa? Supaya kegiatan belajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ayo persiapan berdoa mulai. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai berdoa. Pak Guru berharap kegiatan belajar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah berikutnya kita absen dulu anak-anak. Nah, absen mulai dari Pak Guru memanggil ketua kelasnya. Coba Ristan hadir. Oke hadir, Yazid hadir. Oke, hadir. Bu hadir. Hadir, Pak. Oke, nanti dilanjutkan ketua kelas mengabsen temannya dari awal sampai akhir. Siap ya? Siap. Oke. Siap. Anak-anak, pada kesempatan kali ini pelajarannya Pak Guru Quran Hadis ini kita akan membahas materi tentang surat Al-Asr. Nah, tujuan kita mempelajari surat Al-Asr ini apa anak-anak? Bahwa ketika kita mempelajari surat Al-Asr ini, kita harus mengetahui seputar informasi tentang surat Al-Asr. Nah, informasi apa yang kita pelajari nanti anak-anak? Satu, anak-anak harus bisa melafalkan surat Al-Asr. Anak-anak harus bisa menghafalkan surat Al-Asr. Anak-anak harus bisa mengetahui terjemahan surat Al-Asr. Anak-anak harus mengerti asbabun nuzul surat Al-Asr. Anak-anak harus mengetahui isi kandungan daripada surat Al-Asr. Nah, anak-anak, kemarin Pak Guru menyinggung bahwa coba anak-anak dalam Al-Quran itu selalu dalam kehidupan sehari-hari banyak berjumpa dengan waktu. Coba Pak Guru tanya, ketika matahari terbit itu berarti waktunya waktu apa ini anak-anak? Pagi. Pagi, boleh. Jika
ketika matahari terbenam dan bulan itu muncul, berarti waktunya waktu apa ini anak-anak? Waktu sholat maghrib, Ustaz. Waktu sholat maghrib, waktu maghrib. Nah, anak-anak yang kita pelajari dalam surat Al-Asr ini adalah mengenai waktu. Baik anak-anak, coba anak-anak disiapkan juz amanya satu, lalu disiapkan LKS-nya, disiapkan Qurannya, dan disiapkan buku paket yang diberikan Pak Guru kemarin. Nah, apakah anak-anak sudah membawa ke tempat itu? Siapa yang hari ini tidak membawa alat-alat itu? Quran, juz amma, LKS, dan buku paket. Semuanya hari ini bawa ya anak-anak? Ya Pak, bawa Pak. Bawa Pak Guru. Anak-anak selanjutnya adalah kegiatan inti pada kegiatan belajar hari ini adalah Pak Guru menyuruh anak-anak membuat 2 kelompok. Nah, kelas ini jumlahnya 18 orang, 18 anak, jadi 2 kelompok ini dibagi kelompok 1 itu kelompok putra, kelompok 2 kelompok putri. Kelompok putra ayo dibentuk, saya beri waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Kelompok 1 kelompok putra, kelompok 2 kelompok putri. Ayo anak-anak. Nah, anak-anak tadi sudah melihat videonya ya? Iya. Ya, sudah Pak Guru. Tapi mungkin suaranya kurang jelas. Nah, ini diulang kembali oleh Pak Guru. Coba anak-anak perhatikan. Intinya di video tadi adalah videonya tentang surat Al-Asr, tentang melafazkan surat Al-Asr. Coba anak-anak, ini saya ulang kembali. Nanti anak-anak harus menirukan Pak Guru. Setelah itu anak-anak harus bisa melafazkan surat Al-Asr satu-satu. Oke, siap? Siap. Ya. Coba. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba anak-anak hafal apa belum surat Al-Asr ini? Nah, saya ingin tahu perwakilan kelompok tiga anak, jadi kelompok putra 3, kelompok putri 3 untuk melafazkan surat Al-Asr ini. Bahwasanya apa anak Pak Guru ingin tahu kalian ini sudah bisa hafal surat Al-Asr ini. Coba Pak Guru ingin nunjuk misbah. Ayo, misbah apa belum? Napa nggih? Belum tahu. Belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sekarang tugas masing-masing kelompoknya apa anak-anak? Hari informasi mengenai surat Al-Asr ini mulai dari 1. Surat Al-Asr itu termasuk surat apa? Yang kedua, terjemahan surat Al-Asr ini apa? Isi kandungan surat Al-Asr ini apa? Asbabun nuzul surat Al-Asr ini apa? Ayo anak-anak bekerja mencari pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang diberikan Pak Guru tadi. Setelah itu anak-anak
mempresentasikan ke depan. Ayo anak-anak, sekarang saya tunggu mencari atau menggali informasi terkait surat Al-Asr itu. Masing-masing kelompok harus mencarinya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Ayo anak-anak. Sudah Pak Guru. Oh sudah ya. Baik. Kalau sudah, coba anak-anak dari kelompok 1, kelompok putra maju ke depan, nanti ditanya oleh kelompok putri. Jadi pas kelompok putra maju, anak putri bertanya. Oke, kelompok putra maju ke depan, dipimpin oleh Ristam, mempresentasikan hasil dari tugas tadi. Iya, Pak. Oke, sudah ya, sudah siap ya. Sudah siap. Alhamdulillah. Ayo Ristam dan teman-teman mempresentasikan. Ya, Pak. Surat Al-Asr. Oh ya. Berikutnya sudah selesai dari kelompok putra. Berikutnya kelompok putri maju ke depan. Jamila sebagai ketua kelompoknya siap ya? Oke, siap. Sudah dipresentasikan anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Bapak. Sudah. Wah, Jamila sudah berarti ya? Sudah maju ya? Oke. Baik anak-anak, dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang semua kelompok sudah maju, kelompok putra sudah maju, kelompok putri sudah maju. Nah, anak-anak, sekarang kita harus menyimpulkan dari presentasi anak-anak tersebut. Nah, kesimpulan anak-anak. Halo? Dengar ya anak-anak? dengar. Halo Pak. Ya. Oke, kita harus menyimpulkan tentang materi yang dipresentasikan oleh anak-anak tersebut. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? 1. Surat Al-Asr itu termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa anak-anak? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Ada lagi surat yang diturunkan di kota Madinah. Namanya surat apa anak-anak? Madaniyah Pak. Surat Madinah Pak. Ke Madinah atau Madaniyah. Selanjutnya surat Al-Asr ini adalah surat urutan ke-103. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu Jamila. Baik, berikutnya surat Al-Asr ini diturunkan setelah surat Alam Nasrah. Nah, itu adalah urutan surat Al-Asr. Nah, kesimpulan berikutnya adalah surat Al-Asr ini memiliki isi kandungan. Nah, isi kandungannya apa anak-anak? Ayat pertama menjelaskan terkait masalah waktu. Waktu yang bagaimana anak-anak? Kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini tidak akan kembali lagi. Jika kita tidak menggunakan waktu ini dengan sebaiknya, kita termasuk orang yang merugi. Ayat kedua menjelaskan bahwa kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Misalnya, ketika kita belajar seperti ini, kita harus memperhatikan dulu. Supaya apa? Supaya kegiatan kita tidak sia-sia. Contohnya, kita diajar Pak Guru rame. Nah, itu berarti kalian tidak menggunakan waktu dengan baik. Makanya anak-anak nanti termasuk orang yang rugi. Nah, ayat ketiga adalah ada golongan tertentu, yaitu 4 golongan yang tidak akan rugi di dunia ini. 1 adalah apa?
orang yang beriman, 2 adalah orang yang beriman, 3 adalah orang yang berpesan dalam kebenaran, yang keempat adalah orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Nah, anak-anak, coba anak-anak, Pak Guru pengen tahu. Yang terakhir adalah mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Asr. Sebab-sebabnya apa anak-anak? Dulu itu ketika zaman sahabat, itu suku-suku saling duduk santai ketika sore. Nah, antara suku satu dengan suku yang lainnya itu saling menggunjing. Nah, karena mereka saling menggunjing, akibatnya terjadi pertikaian dan pertengkaran. Nah, anak-anak tidak boleh kita di Indonesia ini hidup bersuku-suku. Tidak boleh kita saling mengejek, saling menggunjing dengan suku yang lainnya. Karena apa? Akan mengakibatkan pertengkaran seperti yang dialami oleh suku terdahulu. Gitu ya. Baik anak-anak, itu adalah kesimpulannya dari materi Quran hadis pada bab surat Al-Asr ini. Pak Guru pengen ngecek lagi apakah kalian sudah hafal apa belum ayatnya, sudah hafal apa belum terjemahnya. Nah, Pak Guru ada beberapa kartu, ini bisa membantu kalian untuk menghafalkan lebih mudah lagi surat Al-Asr. Coba Pak Guru punya kartu satu ini, wal asri ini artinya apa? Demi masa. Oke. Ya, Pak. Inna sesungguh. Nah, insana manusia. Lafi kusrin dalam kerugian. Ilaladina kecuali amanu iman wa amilu dan mengerjakan asolihati kebaikan wa tawasobi saling menasihati bil haqi kebenaran wa tawasobi menasihati lagi. Sekarang terakhir, bisa beri artinya apa anak-anak? sabar dengan sabar. Nah, itu anak-anak saya bantu menghafalkan per ayat dengan Pak Guru pembelajaran pinter anak-anak. Oke. Anak-anak terlihat? Terlihat ya ini? Dia kelihatan. Nah, kelihatan. Baik. Anak-anak, karena jamnya Pak Guru ini sudah habis anak-anak. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan memberikan tes kalian. Nah, tesnya apa anak-anak? Pak Guru ingin ngetes kalian apakah kalian mengikuti materi pelajarannya Pak Guru ini dengan baik dan bisa menerima, memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Coba anak-anak dijawab dengan baik. Berapa jumlah ayat dalam Quran surat Al-Asr ini? Berapa anak-anak? 3. 3. Pinter. Saidah ini sering menjawab lagi. Saidah ini anak yang pintar. Oke. Pertanyaan kedua, surat Al-Asr masuk golongan surat apa anak-anak? Ayo dijawab. Makiyah, Pak. Makiyah, Habib juga anak yang pintar. Terus lanjut, apa arti Al-Asr itu? Demi masa. Demi masa, ya juga anak yang cerdas. Surat Al-Asr merupakan urutan surat yang keberapa? Yuk. Seratus 103.
Pertanyaan terakhir anak-anak, tuliskan ayat ketiga surat Al-Asr. Coba siapa yang bisa? Pak Guru punya spidol, anak-anak bisa maju ke depan. Bunyinya bagaimana anak-anak? Atau disebutkan langsung saja? Ayat ketiga bunyinya bagaimana? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Saidah lagi yang bisa. Saidah ini anak yang pintar, anak yang cerdas. Baik, anak-anak, itulah materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Pak Guru menyampaikan sebelum pelajaran ini saya akhiri. Satu, anak-anak harus selalu menjaga waktu dengan baik. Karena waktu ini sangat berguna. Apabila anak-anak tidak menggunakan waktu atau menyanyiakan waktu, anak-anak akan rugi. Ingat-ingat. Yang kedua, anak-anak supaya tidak menjadi orang yang rugi, anak-anak harus satu, beriman kepada Allah. Kita harus yakin Allah itu ada. Yang kedua, kita harus selalu beramal soleh. Beramal soleh ini adalah sebagai bekal kita nanti ketika kita menghadap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dialami oleh Pak Guru. Pak Guru ini mengalami musibah, yaitu istrinya Pak Guru dipanggil oleh Allah. Jadi dari pelajaran ini, anak-anak harus ingat bahwa amal yang baik itu adalah sebagai bekal nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah anak-anak kita harus selalu sabar dan berpesan dalam kebenaran. Jadi anak-anak kita menyampaikan itu harus kebenaran, jangan kemungkaran. Kita harus selalu menasihati dalam kesabaran. Nah, itu pesannya Pak Guru. Dan yang terakhir anak-anak, pesannya Pak Guru, di dalam musim pandemi corona ini, anak-anak terus menjaga kesehatan, terus menjaga protokol kesehatan, harus tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, supaya anak-anak tetap sehat selama dunia dan akhirat. Saya doakan anak-anak semoga kelak anak-anak nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses, bisa membahagiakan orang tuanya. Amin. Amin. Baik anak-anak, demikian kegiatan pada pagi hari ini. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.